Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam umatnya. Amin. Baik anak-anakku semuanya, kemarin sama ibu sudah di-share materi tentang waris. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan tentang warisan. Apa itu harta waris? Nah, kan sudah dibaca ya. Materi yang sudah di-share ibu, silahkan dibaca, dicatat, dibaca. Hari ini ibu akan menjelaskan itu apa itu waris. Nah, ingat-ingat harta warisan. Apa itu harta warisan? Harta benda peninggalan orang yang meninggal dunia. Jadi ingat-ingat, harta waris itu harta benda peninggalan orang yang meninggal dunia. Kalau yang punya harta benda itu masih hidup, maka itu bukan harta waris ketika dikasihkan ke orang. Misal, orang tuanya punya 5 anak, masih hidup, sama orang tuanya sudah dibagi, anaknya yang nomor 1 rumahnya di sini, nomor 2 rumah, sampai nomor 5 sudah mendapatkan bagian harta waris, maka bagian rumah, maka itu dikatakan harta, bukan harta waris. Kenapa? Karena yang punya harta benda ini orang tuanya masih hidup. Dikatakan apa itu? Itu dikatakan hibah dari orang tua ke anak. Kapan harta benda itu dikatakan harta waris? Kalau ketika pembagian harta benda itu dibagikan ketika yang punya harta benda meninggal, orang tuanya meninggal. Nah, terus dibagi, anak-anaknya dikasih. Nah, itulah harta waris. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, dibagi ke anak-anaknya, harta bendanya, itu namanya hadiah atau hibah. Jadi harus difahami, karena di sini banyak orang yang kurang paham apa itu harta waris dan sebagainya. Jadi ingat-ingat, harta waris itu dibagikan setelah yang punya harta meninggal. Itu namanya harta waris. Dan pembagian harta waris itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Tidak asal membagi. Ketika masih hidup disamaratakan semua. Anaknya 5 dikasih rumah 5 semua, dikasih sawah 1-1. Itu hadiah, hibah. Tapi ketika sudah meninggal, ini tidak sama. Anak 5 ini kalau laki perempuan tidak sama pembagiannya. Dan itu ditentukan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 7 ada penjelasannya. Nah, jadi diingat-ingat nak, tidak gampang, tidak mudah itu. Tidak semudah itu. Harta waris itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sebelum harta waris dibagi, maka harus ini dulu. Apa? Biaya perawatan jenazah. Yang kedua hutang. Yang ketiga wasiat. Nah, sebelum harta waris dibagi, harus ditunaikan 3 hal ini: biaya perawatan jenazah, hutang, dan wasiat. Jadi harta warisnya berapa? Sebelum dibagi ke anak keturunannya, harus biaya perawatan jenazah. Mulai dari memandikan sampai dimakamkan,
itu habis berapa? Si mayat punya hutang apa tidak? Ada wasiat apa tidak? Kalau semuanya sudah, baru ini sudah ditunaikan, baru harta waris boleh dibagikan. Nah, jadi ingat-ingat, harta waris itu boleh dibagikan setelah 3 hal ini dikerjakan. Nah, sudah? Nah, ini. Nah, siapa saja yang menerima harta waris? Ada ketentuan. Siapa saja penerima harta waris itu ditentukan dalam Islam. Ahli waris, terus sebab-sebab dia menerima harta waris, ketentuan menerima harta waris. Terus apalagi? Yang menjadi penghalang untuk menerima harta waris, sudah ada semuanya ya yang di catatannya Ibu. Nah, sekarang ahli waris. Ahli waris ini ada 3 kan kemarin, berdasarkan nasab, berdasarkan nasab, pernikahan, atau wala. Nah, ini sudah tidak ada ya. Wala itu membebaskan budak. Nah, membebaskan budak yang dibebaskan sudah terbebas budaknya, terus usaha kayak punya harta, meninggal. Lah, orang yang dulu membebaskan ini berarti menerima ahli waris berdasarkan wala. Sekarang ahli waris berdasarkan nasab. Ini keturunan. Pernikahan ini suami atau istri. Wala tadi ya sudah dijelaskan sama Ibu. Wala itu orang yang membebaskan budak. Ketika budaknya sudah dibebaskan, kerja, punya harta benda, punya harta, meninggal. Lah, orang yang membebaskan budak ini dapat menerima harta waris dari si budak ini, disebabkan dari wala. Sebab-sebab penerima harta waris dari nasab, ahli waris melalui nasab, pernikahan, atau wala. Sekarang harta waris ketika sudah meninggal ini ada lawil furud. Siapa lawil furud ini? Suami atau istri, anak, ayah, ibu. Jadi ini ahli waris inti. Ahli waris inti. Jadi ada ahli waris inti. Nah, siapa ahli waris inti? Suami atau istri, anak, ayah, ibu. Ini ahli waris inti. Jadi ketika meninggal dunia, yang mempunyai harta ini meninggalkan siapa saja? Suami, yang meninggal suami atau istri, anak, ayah, atau ibu. Ini dzawil dikenal dengan dzawil furud, dan pembagiannya sudah ditentukan. Ada dalam Al-Quran berapa pembagian harta warisnya, sudah ada dalam Al-Quran. Jadi, kalau ada orang tua meninggal, suami istri meninggal, dalam Islam tidak rebutan atau dibagi rata, tidak ada. Yang namanya harta waris kalau sudah meninggal, pembagiannya harus berdasarkan pembagian yang ada dalam Al-Quran. Nah, di kitabmu, di catatan kemarin kan sudah ada berapa bagiannya suami istri. Suami istri, ayah, ibu, anak laki-laki atau anak perempuan.
Nanti dilihat ya nak ya pembagiannya. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan cara menghitung harta waris. Misalnya ada suami meninggal. Suami ini meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan misalnya 500 juta. Nah, mempunyai istri, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ada ayah, ada ibu. Biaya perawatan jenazah 10 juta. Hutang 20 juta. Tidak ada waris. Berapa bagian harta waris masing-masing ahli waris? Jadi ini ada seorang suami meninggal. Harta yang ditinggalkan di total 500 juta. Dia mempunyai istri, anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ada ayah dan ibu. Biaya perawatan jenazahnya 10 juta. Hutangnya 20 juta. Berapa bagian harta waris masing-masing ahli waris? Jadi ingat-ingat, sebelum dibagi ke istri, anak dan orang tuanya, harta 500 juta ini ya, 500 juta ini dikurangi biaya jenazah, dikurangi untuk perawatan jenazah 10 juta. Untuk hutang 20 juta, total 30. Berarti sisanya 500 dikurangi 30 juta, sisanya 400 berapa? 70 juta. Ini harta waris yang dibagi ya. Jadi ibu ulangi lagi, kalau ada suami, ini ya contoh soal. Suami meninggal, harta yang ditinggalkan 500 juta. Ada istri, ada 1 orang anak, 2 anak perempuan, ayah dan ibu. Biaya perawatan jenazah sebesar 10 juta. Hutangnya 20 juta. Berapa bagian harta waris masing-masing ahli waris? Sebelum dibagi harta warisnya, harus dikurangi dulu. Dari 500 juta ini dikurangi 10 juta untuk jenazah. Untuk perawatan jenazah tadi 10 juta. Terus hutangnya 20 juta. Sisa berapa? Sisa 3. Nah, totalnya 30 juta. Sisa berapa? 500 juta dikurangi 30, sisa 470 juta. Jadi 470 ini nanti yang dibagikan ke istri, ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Berapa bagiannya? Nah, ini ya. Bagiannya dilihat itu catatannya, bagian harta waris. Bagian harta waris, siapa saja yang mendapat istri? Harta yang dibagi tadi berapa?
470 juta. Ke siapa? Istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Istri. Berapa bagian istri? Istri kalau mempunyai anak, ya. Kalau ada anak, maka bagiannya 1/8. Anak perempuan berapa pembagiannya anak perempuan? Nah, ini sebelumnya. Anak laki-laki itu 2 kali dari anak perempuan. Nah, ini asobah. Sebelumnya ini dulu. Ayah kalau mempunyai cucu, ini 1/6. Ibu 1/. Ini asobah. Caranya gimana? Ini kali 470 juta. Nah, nanti sisanya untuk anak-anaknya ini. Berapa anak-anak? Bagiannya anak laki-laki 2 kali lipat untuk anak perempuan. Jadi ini cara menghitungnya. Nah, tabelnya sudah ada. Kalian tinggal buka itu tabelnya, cara menghitungnya seperti itu yang sudah Ibu ajarkan. Nah, itu untuk pembagian harta warisnya. Sebab-sebab yang tidak bisa menerima harta waris meskipun anak keturunan, tapi kalau beda agama maka tidak berhak mendapatkan harta waris. Meskipun anak kandung sah, tapi karena melakukan pembunuhan juga tidak berhak mendapatkan harta waris. Perbudakan, perzinahan, ya, budak tidak berhak. Zina, anak hasil zina itu nasabnya tidak pada orang tua laki-laki, tapi pada orang tua perempuan, maka tidak mendapatkan harta waris. Ini perlu diketahui. Ini penjelasan Ibu singkat tentang harta waris. Sebelumnya, kalau ada yang tidak paham, silahkan nanti tanya chat langsung ke Ibu ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat barokah untuk kita semua. Sebelumnya Ibu minta maaf, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.